Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nursaini dengan NIM 23230032. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Cortex terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Selanjutnya, latar belakang masalah. Mengapa penelitian ini penting? Nah, seperti yang kita tahu bahwa pajak itu merupakan sumber utama penerimaan warga. Kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan dalam pelaporan SPT tahunan. Nah, di sini Direktorat Jenderal Pajak melakukan transformasi digital melalui sistem Cortex. Nah, dulu sebelum adanya Cortex itu kan e-filingnya. Nah, e-filing itu ternyata cuman setengahnya dari wajib pajak itu. Jadi pemerintah itu membuat sistem namanya itu Cortex, yang mana di dalam Cortex itu kita bisa melaporkan atau membayar pajak dalam Cortex itu. Jadi semua pembayaran tentang terkait pajak itu tersalurkan melalui sistem Cortex ini. Nah, Cortex ini diharapkan mampu meningkatkan kemudahan, efisiensi, dan kualitas pelayanan perpajakan. Efektivitas Cortex juga terhadap kepatuhan wajib pajak masih perlu dikaji secara ilmiah. Kenapa? Karena sistem Cortex ini tuh baru gitu, di tahun ini tuh baru keluar. Jadi masih perlu dikaji secara ilmiah. Selanjutnya itu tentang kerangka konseptual. Yang pertama itu hubungan antar variabel kunci. Yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, di sini masih terdapat wajib pajak yang belum patuh melaporkan SPT tahunan. Adaptasi terhadap sistem Cortex masih berlangsung. Belum diketahui sejauh mana Cortex itu tuh mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi itu adalah identifikasi masalah. Kenapa saya mengambil judul tentang Cortex ini? Karena perlu pengadaptasian terhadap sistem pajak yang dilaporkan melalui sistem Cortex, karena ini tuh merupakan aplikasi yang baru kayak gitu. Adapun rumusan masalah, yang pertama itu rumusan masalahnya, apakah penerapan sistem Cortex itu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati? Jadi penerapannya itu berpengaruh tidak terhadap kepatuhan wajib pajak kayak gitu. Nah, rumusan yang kedua itu bagaimana pengaruh penerapan sistem Cortex terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan pada wajib pajak di wilayah KPP Jakarta Kramat Jati. Kayak gitu sama. Jadi rumusan masalahnya juga sama. Selanjutnya ada batasan atau ruang lingkup penelitian. Yang pertama, penelitian ini membahas pengaruh penerapan sistem Cortex terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan. Adapun objek penelitian difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dan berada dalam wilayah KPP Kramat Jati. Jadi syarat yang pertama itu harus memiliki NPWP, kemudian berada di dalam wilayah KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Adapun data penelitian ini diperoleh dari jawaban responden sesuai dengan kondisi dan pengalaman mereka dalam menggunakan sistem Cortex. Nah, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis menggunakan aplikasi Statistika Product and Service Solution. Jadi alurnya itu seperti ini. Saya meneliti orang yang dia menggunakan sistem Cortex, kemudian dia memiliki NPWP, kemudian yang ada pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Nah, setelah saya memiliki data, kemudian saya olah di SPSS kayak gitu. Diolah, kemudian dicarilah berpengaruh atau tidaknya. Selanjutnya ada tujuan penelitian saya.
Tujuan yang pertama itu untuk mengetahui seberapa baik penerapan sistem Kortek pada wajib pajak pribadi di wilayah KPP Pratama Jakarta Keramat Jati. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan pada wajib pajak di wilayah KPP Pratama Jakarta Keramat Jati. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem Kortek terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi yang pertama itu untuk mengetahui seberapa baik sistem Kortex ini tuh pada orang yang wajib pajak. Nah, tujuan kedua itu untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Nah, yang keempat itu untuk menganalisis pengaruh, apakah si Kortex ini tuh berpengaruh tidak pada orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Selanjutnya ada penelitian, manfaat penelitian. Ya, yang pertama itu bagi teoritis. Yang pertama itu untuk menambah wawasan tentang pengaruh sistem Kortek terhadap kepatuhan wajib pajak serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan digital. Bagi penulis sendiri, menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai penerapan sistem Kortek serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di bidang perpajakan. Nah, kemudian adapun bagi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Jakarta Keramat Jati yaitu memberikan masukan bagi instansi perpajakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta pengembangan sistem digital perpajakan melalui penerapan Kortex ini. Jadi sama-sama menguntungkan bagi teoritis, bagi penulis, dan bagi Direktorat Jenderal sendiri. Selanjutnya lanjut ke bab 2. Itu landasan teori dan hipotesis dan pengembangan hipotesis. Nah, yang pertama itu dimulai dari pengertian pajak. Di sini, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rahmat Sometro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran umum tanpa memperoleh jasa timbal balik secara langsung. Yang selanjutnya, jadi wajib pajak. Jadi pajak sendiri adalah suatu yang wajib yang harus dikeluarkan oleh warga bumi karena telah memakai fasilitas yang telah dibangun oleh masyarakat. Kemudian ada fungsi pajak. Menurut Mas Diono, pajak ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi budgeter, sumber penerimaan negara. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa pajak itu adalah bahwa ketika kita membayar pajak, untuk apa sih uang pajak itu digunakan? Yaitu untuk pembangunan jalan, rumah sakit, dan lain-lain. Jadi merupakan sumber penerimaan negara. Yang pertama itu dari pajak, dari kita semua, dari orang yang wajib pajak. Fungsi yang kedua itu ada reguleren atau alat untuk mengukur kebijakan pemerintah. Jadi alat untuk mengukur kebijakan pemerintah itu dilihat dari pajak sendiri. Nah, adapun fungsi yang ketiga itu redistribusi, pemerataan pendapatan masyarakat. Yang keempat itu ada fungsi stabilitas, menjaga kestabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Kayak gitu, menjaga kestabilan ekonomi itu salah satunya. Selanjutnya itu ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu ada Official Assessment System. Nah, besarnya pajak ditentukan oleh Fiskas. Jadi, orang yang akan membayar pajak itu tergantung dia memberikan PPN. Jadi setiap perusahaan atau setiap lembaga itu untuk dia membayar pajak itu tergantung Fiskas. Jadi misalkan ada seseorang nih pergi ke konsultan pajak, nanti si konsultan pajak dia itu akan memberikan kayak semacam ini pajaknya segini, atau kan konsultan pajak jadi memberikan nominal untuk si pajak itu. Kemudian ada self assessment system. Wajib pajak itu menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Nah, jadi di dalam konteks ini, jadi
Jadi dalam sistem Kortex itu sudah tersusun semuanya. Wajib bayar pajak, adapun wajib lapor pembayaran pajak itu ada di sistem Kortex sendiri. Kemudian dalam withholding system, pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, kayak gitu. Jadi misalkan ada satu perusahaan dia memberikan PPN kepada suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu misalkan sewa mobil di suatu perusahaan. Totalnya itu 100, totalnya itu misalkan sekian. Nah, nanti sekian ini tuh dipotong sama wajib pajaknya dia. Nah, nanti si perusahaan yang meminjamkan itu wajib untuk memberikan pajak, untuk memberitahukan ke perusahaan yang meminjam bahwa pajak Anda itu segini. Dan nanti orang yang sudah meminjam perusahaan, meminjam kendaraan, misalkan minjam mobil ke suatu perusahaan, itu wajib membayar pajak. Jadi dibayar sama pihak ketiga, sama si perusahaan yang meminjamkan itu. Nah, nanti perusahaan yang meminjamkan itu wajib melapor bahwa dia itu sudah memotong, bahwa dia itu sudah memungut biaya oleh pihak ketiga, kayak gitu. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat Kortex. Adapun yang pertama itu mempermudah administrasi perpajakan, jadi nggak usah pergi ke pemerintahnya langsung. Kedua, mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Yang keempat, mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jadi kalau misalkan ada Gen Z itu yang males-males buat pergi ke tempat pajak, jadi bisa langsung di Kortex gitu dalam internet. Fitur utama Kortex itu registrasi wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, layanan perpajakan dalam satu portal, monitoring kepatuhan wajib pajak, taxpayer account management atau TAM, pemeriksaan dan penagihan pajak. Selanjutnya ada hipotesis yang pertama itu penerapan sistem Kortex itu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan pada KPP Pratama Jakarta Keramat Jati. Artinya, semakin baik penerapan sistem Kortex, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, pendekatan ini dan bisa metode yang digunakan. Jadi pendekatan itu saya memilih untuk kuantitatif, jadi terjun langsung ke lapangan sehingga saya memiliki data langsung dari KPP-nya itu. Adapun metodenya itu saya survei, kemudian tujuannya itu untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem Kortex terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun pengumpulan datanya itu kuesioner, kemudian analisis data itu menggunakan aplikasi data. Jadi data SPSS. Jadi secara ringkasnya saya menggunakan kuantitatif. Nanti saya akan survei ke KPP Pratama dengan tujuan yang sudah saya sebutkan. Kemudian setelah saya survei, bertanya-tanya di sana, wawancara, kemudian melakukan pengumpulan data melewati kuesioner. Jadi disebarkan kuesioner itu dan setelah saya mendapatkan data, saya menganalisis datanya menggunakan aplikasi SPSS yang sudah saya pelajari di semester sebelumnya. Selanjutnya ada lokasi, waktu, populasi, dan sampel. Lokasinya itu ada di KPP Pratama Jakarta Keramat Jati. Waktu penelitiannya itu kurang lebih ada 2 bulan. Teknik sampelnya itu purpose sampling. Jadi jumlah sampelnya itu ditentukan menggunakan rumus Lopin. Nah, tingkat kesalnya itu 10%. Adapun populasinya sendiri itu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Keramat Jati. Selanjutnya ada kriteria responden. Yang pertama itu memiliki NPWP, yang kedua terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Keramat Jati, yang kedua pernah atau sedang menggunakan sistem Kortex, yang ketiga bersedia menjadi responden penelitian. Nah, pada penelitiannya itu penerapan sistem Kortex variabel dependen. Yang kedua itu kebutuhan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama itu
analisis statistik deskriptif, yang kedua uji probabilitas, yang ketiga uji reliabilitas, yang keempat uji normalitas, yang ketiga uji T atau parsial, yang keenam uji korelasi Pearson, yang ketujuh analisis registrasi linear sederhana, yang kedelapan uji koefisien determinasi atau R pangkat 2. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya dimaafkan.